Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Al-Bukhari dan NPM 247831104 dari TRPL 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem berbasis web terdistribusi. Nah, pengertian untuk web server. Apa sih web server itu? Web server adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar aplikasi yang berbeda melalui jaringan internet atau intranet menggunakan standar terbuka seperti HTTP, XML atau JSON. Dua tuh, metode web service bisa membantu para pengembang membagi aplikasi-aplikasi ke dalam komponen-komponen yang bisa digunakan ulang untuk berbagai kebutuhan. Nah, pada umumnya web service digunakan untuk menghubungkan dua platform yang berbeda. Ibaratnya kayak Shopee dihubungkan ke Google Map untuk bisa membuka mapnya. Nah, untuk konsep kerja web service itu dari HTTP terus respon. Nah, web service bekerja berdasarkan konsep client server, di mana klien adalah pihak yang meminta data seperti aplikasi mobile atau website. Sedangkan server adalah pihak yang melayani permintaan tersebut. Setiap komunikasi selalu terdiri dari dua bagian, yaitu request, permintaan dari klien, dan response, jawaban dari server. Untuk selanjutnya, web service bersifat stateless. Artinya, server tidak mengingat permintaan sebelumnya, sehingga setiap request harus membawa informasi identitas yang lengkap serta token atau API key untuk menentukan data apa yang ingin diakses. Klien menggunakan endpoint, yaitu alamat URL spesifik yang mengarah ke resource tertentu di server. Nah, untuk karakteristik web service sendiri menurut Walker 2022 dari jurnalnya yang pertama itu ada web service bersifat loosely coupled, artinya di antara klien dan server tidak saling bergantung secara langsung, sehingga perubahan pada suatu sisi tidak akan mengganggu sisi lainnya. Yang kedua web service menggunakan standar terbuka atau open standard seperti HTTP, XML atau JSON yang dapat diakses dan dipahami oleh berbagai platform dan bahasa pemrograman tanpa batasan. Yang ketiga yaitu web service bersifat interoperable, yaitu mampu berkomunikasi lintas platform, lintas sistem operasi, dan lintas bahasa pemrograman, sehingga aplikasi yang bagian yang dibangun dengan teknologi berbeda pun tetap bisa saling bertukar data. Yang keempat yaitu ada web service dirancang agar reusable, yaitu artinya satu layanan yang sama dapat digunakan oleh banyak aplikasi sekaligus tanpa perlu membangun ulang fungsi yang sama. Jadi tidak perlu membangun satu aplikasi atau dua aplikasi, pokoknya cukup satu aplikasi aja untuk dia satu layanan yang sama dapat digunakan banyak aplikasi gitu. Yang kelima ada web service bersifat self describing, maksudnya layanan tersebut menyediakan informasi tentang dirinya sendiri sehingga klien dapat memahami cara menggunakannya tanpa dokumentasi tambahan yang rumit. Yang keenam ada web service dapat ditemukan atau discoverable melalui mekanisme pencarian layanan, sehingga aplikasi lain bisa mendeteksi dan mengintegrasikan secara otomatis. Nah, untuk komponen-komponen web server ini ada XML, RPC, ini penjelasannya. Kedua ada SOAP, yang ada WSDL, yang ketiga ada UDDI. Nah, kita baca dulu komponen web service. Yang pertama ada XML, RPC, yaitu XML RPC adalah protokol yang memungkinkan sebuah program untuk memanggil fungsi atau prosedur yang ada di komputer lain melalui jaringan internet menggunakan XML sebagai format dan data HTTP sebagai media pengirimnya. Sederhananya, XML RPC memungkinkan kamu menjalankan fungsi di server lain seolah-olah fungsi itu ada di komputermu sendiri. Ini kodenya dan ini metodenya. XML RPC mengizinkan aplikasi beragam untuk komunikasi. Untuk penjelasan SOAP, yaitu adalah Simple Object Access Protocol, adalah protokol standar untuk bertukar informasi dalam bentuk pesan terstruktur menggunakan XML melalui jaringan, umumnya lewat HTTP atau HTTPS. SOAP merupakan pengembangan dari XML RPC yang lebih formal, lebih ketat aturannya, dan lebih banyak digunakan di lingkungan enterprise dan sistem perbankan.
Nah, ini udah lebih lebih ketat, dia tidak seperti apa tadi XML ini, karena dipakai di enterprise dan perbankan. Sedangkan WSDL atau Web Service Description Language adalah dokumen berbasis XML yang berfungsi sebagai buku panduan atau kontrak resmi sebuah web service. WSDL menjelaskan secara lengkap tentang sebuah web service, mulai dari apa yang bisa dilakukan, bagaimana cara memanggilnya, dan di mana lokasinya. WSDL merupakan sebuah protokol berbasis XML untuk pertukaran informasi pada lingkungan tersebar dan terdesentralisasi. Dengan UDDI adalah Universal Description, Discovery and Integration, adalah sebuah direktori atau yellow page untuk web service yang memungkinkan perusahaan atau developer untuk mendaftarkan, mencari, dan menemukan web service yang tersedia di internet. Hubungannya yaitu DDI tempat mencari dan menemukan web service, sedangkan WSDL itu panduan cara menggunakan web service-nya, sedangkan SOAP yaitu protokol untuk berkomunikasi dengan web service. DDI tempat mencari dan menemukan web service-nya. Jadi ini tempat untuk kita mencari dan menemukan web service-nya, sedangkan ini panduan cara menggunakan web service-nya itu kayak mana, sedangkan SOAP protokolnya. Jadi cara-caranya, protokol aturannya untuk berkomunikasi dengan web service-nya itu. Alurnya yaitu yang pertama kita cari web service-nya di UDDI, yang kedua baca panduannya di WSDL, yang ketiga kirim request menggunakan SOAP, yang keempat kita bakal terima respon. Dengan manfaat penggunaan web service, integrasi antar sistem adalah manfaat paling utama dari web service. Web service memungkinkan aplikasi yang berbeda platform, bahasa pemrograman, dan sistem operasi untuk saling berkomunikasi dan bertukar data tanpa hambatan. Contohnya aplikasi Android yang dibuat dengan Java bisa diambil dari data dari server yang dibuat dengan Python. Contohnya ada resolvability atau dapat digunakan ulang, menjadi manfaat yang sangat menghemat waktu dan biaya pengembangan. Sedangkan efisiensi pengembangan juga menjadi keuntungan besar karena developer tidak perlu mengembangkan semua fitur dari nol. Mereka cukup menggunakan web service yang sudah ada, sehingga waktu pengembangan itu tidak lama dan biayanya juga cukup besar. Nah, ini menghambat biaya. Ya bisa lebih hemat. Itu ada interoperabilitas, memungkinkan sistem yang berbeda teknologi untuk tetap bisa bekerja sama. Web service menggunakan standar terbuka seperti HTTP dan JSON sehingga semua platform bisa memahami dan menggunakannya tanpa masalah kompatibilitas. Selanjutnya ada skabilitas, membuat web service mudah dikembangkan sesuai kebutuhan. Dan yang selanjutnya ada keamanan data terjamin karena data tidak diakses langsung melainkan melalui lapisan web service yang dilengkapi sistem autentikasi seperti APK, JWT token, dan inskripsi HTTPS sehingga data lebih terlindungi dari akses yang tidak sah. Lalu ada penghematan biaya terwujud. Setelah itu ada otomatisasi proses bisnis menjadi lebih mudah dengan web service karena berbagai sistem bisa saling terhubung dan bekerja secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Contohnya ketika pelanggan melakukan pembayaran, web service secara otomatis memproses pembayaran, mengurangi stok, dan mengirim notifikasi langsung. Jadi kita nggak perlu kayak ngisi stok atau ngurangin stok, jadi dia udah otomatis mengurangi stok dan mengirim notifikasi sekaligus. Untuk arsitektur web service adalah susunan komponen-komponen yang bekerja bersama untuk memudahkan komunikasi antar sistem. Arsitektur web service terdiri dari 3 komponen utama yang saling berinteraksi satu sama lain. Yang pertama ada service provider, service registrasi, serta service requestor. Nah, untuk service provider adalah pihak yang membuat dan menyediakan web service. Service provider bertugas membangun layanan, mendaftarkannya, dan memastikan layanan tersebut bisa diakses oleh pihak lain. Selanjutnya ada service registry adalah direktori atau tempat pendaftaran web service yang dahulu diperankan oleh UDDI
Service registry berfungsi sebagai perantara atau penyedia dan pengguna layanan, menyimpan informasi tentang web service yang tersedia beserta cara mengaksesnya. Web service requestor adalah pihak yang mencari dan menggunakan web service. Service requestor mencari layanan yang dibutuhkan melalui registry, mempelajari cara penggunaan melalui WSDL-nya, buku panduan tadi, lalu berkomunikasi dengan provider menggunakan SOAP atau REST. Komponen tersebut berinteraksi melalui 3 operasi utama, yaitu publish, find, dan bind. Publish adalah proses service provider mendaftarkan web service-nya ke registry agar bisa ditemukan. Nah, find ini adalah proses service requestor mencari web service-nya yang sesuai kebutuhan di registry. Bind adalah proses service requestor menghubungkan diri dan berkomunikasi langsung dengan service provider setelah menemukan layanan yang dibutuhkan. Ada artefak pada web service. Layanan. Sebuah layanan adalah sebuah antarmuka yang dideskripsikan oleh deskripsi layanan. Deskripsi layanan adalah implementasi dari layanan. Sebuah layanan adalah sebuah modul perangkat lunak yang disebarkan pada platform jaringan yang dapat diakses oleh penyedia layanan, yaitu service provider tadi. Berinteraksi dengan sebuah service requestor terkadang juga berfungsi sebagai pemohon menggunakan web service lainnya dalam implementasinya. Deskripsi layanan meliputi rincian dari antarmuka dan implementasi layanan, termasuk tipe data, operasi, informasi, dan lokasi jaringan. Deskripsi layanan adalah mengkategorikan metadata lainnya untuk memungkinkan mendeteksi dan memanfaatkan oleh service requestor dan bisa dipublikasi ke service requestor atau service registry. Artefak pada web service. Nah, registrasi layanan. Sini siklus hidup implementasi web service mengacu pada fase-fase pengembangan web service, yaitu siklus hidup implementasi terdiri dari beberapa fase. Zoom, yang satu ada kebutuhan, identifikasi kebutuhan, yang kedua ada analisis, kaji kelayakan datanya, yang ketiga ada desain, rancangan arsitekturnya, yang keempat ada coding, ini kita mengimplementasikan kodenya, yang kelima ada pengujian. Nah, ini uji fungsi, uji kinerja apakah fitur-fitur yang kita buat itu udah layak apa belum, bisa apa enggak, apa ada yang error. Sedangkan yang keenam itu ada penyebaran, deploy ke server. Selanjutnya ada fase kebutuhan. Fase kebutuhan adalah tahap pertama dan paling penting dalam siklus hidup implementasi web service. Pada fase ini, tujuan utamanya adalah memahami dan mendefinisikan secara jelas apa yang dibutuhkan oleh sistem sebelum proses pengembangan dimulai. Setelah itu ada fase analisis. Nah, fase analisis adalah tahap kedua dalam siklus hidup implementasi web service yang dilakukan setelah fase kebutuhan selesai. Pada fase ini, semua kebutuhan yang telah dikumpulkan sebelumnya dikaji lebih mendalam untuk memastikan bahwa kebutuhan tersebut dapat benar-benar diimplementasikan secara teknis. Yang ketiga ada fase desain. Sini siklus hidup implementasi web service yang dilakukan setelah fase analisis selesai. Pada fase ini, semua hasil analisis diterjemahkan menjadi rancangan teknis dan konkret dan detail sebagai cetak biru sebelum proses coding dimulai. Nah, di sini ada fase coding, di mana semua rancangan yang telah dibuat pada fase desain mulai diwujudkan menjadi kode program. Nah, kode program yang nyata dan dapat dijalankan. Setelah itu ada fase pengujian, di mana seluruh kode program yang telah dibuat pada fase coding diperiksa dan diverifikasi untuk memastikan web service berjalan dengan benar, aman, dan sesuai dengan kebutuhan yang telah diterapkan sebelumnya. Itu ada fase penyebaran, yaitu web service, di mana web service yang telah lulus semua pengujian resmi dipindahkan ke lingkungan produksi dan mulai dapat diakses oleh pengguna atau sistem lain secara nyata. Sini ada tugasnya. Pertama yaitu menjelaskan pengertian web service secara lengkap beserta karakteristik utama menurut Walker. Mengapa web service menjadi komponen penting dalam pengembangan sistem informasi modern. Yang kedua ada jelaskan perbedaan antara XML, SOAP, dan REST API sebagai pendekatan dalam implementasi web service, kapan sebaiknya masing-masing digunakan. Yang ketiga ada dalam arsitektur web service terdapat 3 komponen, yaitu service provider, service registry, dan service requestor yang berinteraksi melalui operasi publish, find, atau bind. Jelaskan peran dan fungsi masing-masing komponen.
Yang keempat, jelaskan secara rinci peran WSDL atau Web Service Description Language dalam ekosistem web service berbasis SOAP. Apa saja komponen yang terdapat di dalam dokumen WSDL dan apa fungsi masing-masing komponen tersebut. Yang pertama, pengertian web service-nya. Web service adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan dua aplikasi atau lebih itu saling berkomunikasi atau bertukar data melalui internet yang disebut intranet. Biasanya web service ini pakai standar seperti HTTP, XML dan JSON. Intinya web service ini kayak jembatan lah supaya antar aplikasi itu bisa saling berhubung, walaupun aplikasi yang berbeda bisa saling terhubung dia. Kedua itu ada cara kerja web service-nya. Cara kerja web service ini bekerja dengan konsep client server. Client yaitu pertama adalah klien yang meminta data, contohnya aplikasi mobile atau website. Kedua ada server yang ngasih data, prosesnya ada dua. Yang pertama request dan response. Request itu adalah permintaan dari klien dan respon jawaban dari server. Selain itu web service bersifat stateless, artinya server nggak nyimpen data permintaan sebelumnya. Jadi setiap request harus lengkap, misalnya kayak pakai token atau API key. Dan untuk diakses data, klien menggunakan endpoint, yaitu URL khusus untuk diambil data tertentu. Ketiga ada karakteristik web service-nya. Ada beberapa ciri penting di web service. Yang pertama ada loosely coupled, open standard, interoperable, reusable, self-describing, discoverable. Yang pertama itu ada loosely coupled, adalah klien dan server tidak saling bergantung. Yang kedua ada open standard, pakai standar terbuka seperti HTTP atau JSON. Yang ketiga ada interoperable, bisa dipakai lintas platform dan bahasa pemrograman. Yang keempat ada reusable, bisa digunakan ulang oleh banyak aplikasi. Yang kelima ada self-describing, punya informasi sendiri tentang cara pakainya. Yang keenam discoverable, bisa ditemukan oleh sistem lain. Yang keempat ini komponen web service XML RPC-nya. XML RPC adalah protokol yang memungkinkan kita menjalankan fungsi di server lain menggunakan XML dan HTTP. Nah, penjelasan ini adalah SOAP ada protokol yang lebih kompleks dari XML. Biasanya digunakan sistem besar seperti perbankan karena lebih aman dan struktur. WSDL ini adalah itu seperti buku panduan dari web service-nya. Isinya menjelaskan bagaimana cara menggunakan layanan tersebut. DDI itu seperti directory atau yellow page untuk mencari web service yang tersedia. Jadi kesimpulannya, web service adalah teknologi yang sangat penting dalam sistem terdistribusi karena memungkinkan berbagai aplikasi yang berbeda bisa saling terhubung, bertukar data dan bekerja sama dengan efisiensi. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.